Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pengen membahas motherboard dengan chipset Z590 lagi nih. Udah cukup banyak ya motherboard dengan chipset Z590 yang gua bahas di video kali ini. Dan emang untuk pembahasan motherboard Intel ini lagi banyak karena Intel baru ngeluarin platform baru. Makanya untuk motherboardnya juga lagi banyak nih yang gua bahas. Nah, kali ini yang kedatangan di gua adalah ASRock Z590 PG Velocita. Ini termasuk motherboard yang bisa dibilang flagship, bisa dibilang cukup premium dari ASRock, tapi punya harga, bisa dibilang harganya jauh di bawah motherboard premium lainnya nih. Tapi apa aja sih yang diberikan sama ASRock Z590 PG Velocita ini? Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas motherboard yang satu ini, mulai dari desain dan juga fitur fisiknya dulu seperti apa. Oke, jadi sekarang kita mau bahas fisik dari ASRock Z590 PG Velocita beserta fitur-fitur fisiknya juga ada apa aja nih dari motherboard yang satu ini. Kita juga bakalan bahas soal desain dari PG Velocita. Jadi PG Velocita ini secara desain dia sebenarnya memang diadopsi dari seri Phantom Gaming ya. Jadi memang PG yang ada di sini itu sebenarnya adalah Phantom Gaming. Jadi Velocita ini bisa disebut sebagai seri atas dari Phantom Gaming lah setelah Phantom Gaming 4 dan kawan-kawannya. Bisa dibilang kayak begitu, salah satu seri atas dari Phantom Gaming. Secara looks, desain ini bisa dibilang juga bener-bener mencerminkan si Phantom Gaming banget ya, meskipun di boxnya itu terkesannya warna-warni, tapi kalau lagi nggak hidup dia kayak hitam merah begitu aja, ada aksen warna abu-abu gitu juga. Terus di bagian chipsetnya di sini dia kayak ada semacam chip-chip kecil gitu yang dibikin transparan, dan ini sebenarnya ada LED-LED-annya sih, jadi biar terkesan lebih apa ya, lebih industrial aja gitu untuk di bagian chipsetnya ini. Sebenarnya ini bukan chipset Intel ya, chipset Intelnya ada lagi di dalam sini. Itu yang menarik dari fitur motherboard ini secara fisik menurut gua tentu ada di bagian slot M.2-nya. Karena untuk slot M.2-nya di sini udah ada 3 di bagian atas. Ini kita bisa menggunakan NVMe Gen 4 dengan PCIe lane yang diambil dari CPU. Kalau misalkan kalian menggunakan CPU Intel Core generasi ke-11. Lalu untuk di bagian bawahnya yang 2 ini itu PCIe Gen 3. Yang tengah itu bisa diambil dari CPU juga, bisa juga dari chipset. Kalau yang bawah itu diambil dari chipset aja. Ya, jadi di sini untuk slot ekspansi di bagian M.2 untuk NVMe SSD udah cukup banyak, ditambah lagi untuk chipset Z590 sendiri itu total PCIe lane-nya untuk PCIe Gen 3 itu udah ada banyak banget ya. Jadi nggak ngemakan bandwidth kalau misalkan kalian masih nyolokin VGA card atau nyolokin slot ekspansi yang lainnya. Lalu untuk slot RAM di sini ada 4. Gue di sini udah colokin RAM dari Zadak ya. Zadak ini seri gaming dari Acer dan ini ratingnya tinggi nih, 4133. ASRock sendiri ngeklaim untuk memorinya dia bisa sampai DDR4 4800. Baik itu menggunakan profile XMP atau kalian overclocking secara manual. Habis itu yang menarik lagi untuk motherboard flagship yang harganya nggak se-flagship kompetitornya tentunya, ini ada LED postcode dan LED postcode-nya ini ada di bagian bawah. Jadi kalau misalkan kalian masukin ke dalam casing, kalau PC kalian lagi ada trouble, kalian bisa gampang nyari tahu ini kerusakannya ada di mana karena LED postcode-nya ada di bawah. Karena biasanya rata-rata ada di atas nyempil di deket RAM di bagian sini, dan biasanya kalau udah masuk ke dalam casing PC itu nggak kelihatan jadinya LED postcode-nya. Tapi fitur-fitur overclocking juga kalau misalkan kalian mau overclocking lewat testbed itu juga udah disediain, kayak misalkan tombol power, tombol reset. Habis itu juga tentunya LED postcode ngaruh juga ya untuk kita overclocking, karena biasanya kalau overclock itu sering banget ngalamin hang, crash dan lain sebagainya kalau misalkan kita lagi melakukan overclocking. Lalu ada tombol clear CMOS, sayangnya tombol clear CMOS-nya ada di bagian dalam nih ya, belum ada di bagian rear I/O. Gue lebih seneng sih sebenarnya kalau tombol clear CMOS tuh ada di bagian rear I/O karena bakalan mempermudah juga untuk user-user yang memang pakai harian lah. Kalau misalkan ada trouble di PC-nya harus clear CMOS, lebih gampang lah buat clear CMOS-nya untuk tombolnya. Nah, di sini juga ada TB1. TB1 ini adalah untuk Thunderbolt 4 ya. Kalian udah bisa menggunakan AIC. ASRock juga udah punya AIC Thunderbolt 4 apabila
kalian ingin nambahin Thunderbolt 4. Tapi di bagian rear I/O-nya itu belum ada Thunderbolt-nya. USB Type-C yang ada di sini itu dia belum mendukung Thunderbolt ya. Jadi ini masih USB Type-C 3.2 biasa. Cuma kalau kita bicara soal kelengkapan USB, itu USB-nya ada banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalau misalkan ditambahin sama USB Type-C-nya. Habis itu ada output display juga karena CPU-nya Intel kan ada banyak yang punya integrated GPU. Ada dua LAN. Nah, dua LAN di sini yang satu gigabit, yang satu ini killer 2,5 gigabit. Emang 2,5 gigabit ini apa ya, bisa dibilang udah jadi standarnya untuk platformnya Intel di Z590, dan seperti biasa si ASRock selalu menggunakan killer LAN ya, yang dimana itu dia langsung direct dari chipset langsung menuju rear I/O tanpa ada apa ya, interaksi lagi dengan CPU gitu. Makanya mereka nyebutnya itu killer. Untuk seri chipset LAN-nya sendiri, ini seri killernya adalah E3100G ya, untuk 2,5G LAN-nya. Itu juga yang memang diberikan sama ASRock. Untuk yang gigabit biasanya ini adalah LAN-nya Intel, untuk Intel gigabit LAN. Lalu yang menarik lagi di bagian rear I/O-nya kita udah mendapatkan Wi-Fi 6E nih. Untuk Wi-Fi 6E-nya juga ini menggunakan killer ya, dan ini adalah AX1675X dengan Bluetooth 5.2. Jadi ini udah yang paling baru juga untuk Wi-Fi-nya, dan seperti biasa gimmick-gimmick dari ASRock itu adalah soal killer-killernya itu loh. Biasanya sih rata-rata untuk Wi-Fi 6 itu pakai AX120 ya rata-rata kebanyakan. Jadi ini berbeda untuk chipnya karena dia pakai AX1675. Dan untuk Wi-Fi 6E-nya ini juga dia udah bisa support dengan router yang jalan di 6 GHz bukan di 5 GHz. Jadi menarik juga nih buat motherboard harga 5 jutaan. Oke, lalu di soket area ini tentunya ini menggunakan soket LGA 1200 ya untuk soketnya. Kalian bisa menggunakan Intel Core generasi ke-10 atau Intel Core generasi ke-11. Jadi ini masih backward compatibility. Kalau emang kalian mau pakai pengennya pakai Core i9 10900K aja karena core-nya lebih banyak gitu ya, itu masih bisa. Tapi kalau kalian mau ngejar pengennya I/O yang banyak gitu, pakai Intel Core generasi ke-11 bisa juga. Lalu untuk VRM, jangan VRM dulu deh. Kita ke bagian ini. CPU power di sini pakai 2x8 pin ya. Kalian tetap bisa menggunakan 1x8 pin aja kalau emang CPU-nya nggak terlalu tinggi powernya kayak Core i5 gitu. Core i7 juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau melakukan overclocking, sebaiknya dicolokin aja dua-duanya karena ketika powernya besar, itu nanti kabelnya biar nggak terlalu panas lah. Jadi kabelnya masih bisa adem karena powernya kebagi. Kalau misalkan kalian colokin dua-duanya. Lalu kita ke bagian VRM nih. VRM di sini si ASRock menggunakan 14 power phase ya untuk VRM-nya. Di sini dia pakai di Airmos Power Design, tapi gua jujur aja sih gue belum ngecek ini dia doubler apa enggak, tim apa enggak gitu. Cuma 14 power phase itu harusnya memang udah cukup lah untuk overclocking daily, untuk kebutuhan harian itu udah cukup banget. Ditambah lagi ini untuk bagian pendingin dari VRM-nya. Menurut gue ini udah cukup niat ya buat motherboard yang 5 jutaan. Kalau kalian perhatiin di bagian dalam sini itu ada sirip-sirip, di dalamnya itu udah ada fan-nya ya, udah ada fan-nya. Nggak cuma ada fan-nya, tapi ini udah ada direct contact heat pipe untuk di cooling VRM-nya. Jadi buat kelas 5 jutaan udah niat banget sih menurut gue untuk di bagian VRM-nya. Lalu untuk SATA di sini kayak biasa ya, SATA ada 6 dan ini bakalan mati 2 ya. Mati 2 slot kalau misalkan kalian udah nyolokin semua slot M.2. Jadi ada ada 2 SATA yang bakalan mati. Habis itu untuk RGB-an ada di bawah. RGB header ada di bawah 1, di atas 1, di bagian atas ini 1. Habis itu ada ARGB juga nih di kanannya. Untuk CPU fan sama water pump dia udah ada di atas, jadi nggak terlalu ribet kalau misalkan kalian lagi ngerakit PC. Habis itu ada USB Type-C port. Di sini ada USB Type-C, USB 3 juga ada. Bisa dibilang udah cukup lengkap lah. HD audio mah itu standar lah ya untuk HD audio dan lain-lain sebagainya. Jadi kurang lebih segitu fitur fisiknya ya untuk ASRock Z590 PG Velocita. Sekarang kita cek paket penjualannya untuk motherboard 5 jutaan.
yang bisa dibilang ini salah satu motherboard premiumnya ASRock, tapi harganya masih 5 jutaan, sementara yang lain jual di 8 juta, 10 juta. Kira-kira paket penjualannya se-eksklusif kompetitornya nggak sih? Oke, kita cek pertama ya. Pertama itu kita dapat stiker. Ya, selayaknya produk premium, biasanya kita dikasih gimmick-gimmick berupa stiker-stiker buat pajangan. Habis itu ada strap buat ngerapihin kabel. Ini juga bakalan berguna banget kalau misalkan kalian pakai motherboardnya di dalam casing. Habis itu ada CD driver. CD driver ini harusnya udah nggak kepake lagi ya, karena kita udah pakai internet, pasti download driver juga lewat internet. Kenapa ASRock masih pakai CD gitu? Harusnya kasihnya flash disk, mungkin bakalan lebih berguna karena udah nggak ada orang yang pakai DVD-ROM kayaknya. Oke, selanjutnya ada gimmick lagi. Gimmick ini gantungan kunci, bentuknya adalah motherboard si Velocita. Lumayan kan buat gantungan kunci rumah atau apa gitu. Habis itu ada antena WiFi. Ini antena WiFi-nya tentunya udah mendukung untuk WiFi 6E ya, dan udah bisa untuk 6 GHz juga. Di sini kenapa ada dua ya, karena memang lubang antenanya ada dua, dan si ASRock nggak bikin jadi 2-in-1 tapi terpisah satu-satu. Mungkin ada orang yang mau pakai antenanya cuma satu doang kali maksudnya, jadi makanya dipisah. Oke, selanjutnya adalah ini dulu kali. Ini ada USB hub. Nah, tapi ini pakai port internal nih. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang gitu untuk slot USB 2-nya, ini USB-nya USB 2 ya, dan mau dicolokin lagi gitu jadi 12 total USB-nya, ini bisa. ASRock udah kasih nih. Gue sih ngarepnya dikasihnya kayak AIC Thunderbolt ya, cuma kayaknya dengan harga 5 juta kayaknya sulit banget buat ngasih tambahan AIC untuk Thunderbolt 4. Tapi ini juga menarik nih, jarang-jarang ada motherboard ngasih tambahan slot USB kayak gini. Habis itu ada kayak biasa sih, ini ada kabel SATA, kita dikasih 2 untuk kabel SATA. Habis itu ada fan lagi tambahan. Nah, kalau misalkan kalian mau kipas-kipasin lagi nih di area VRM-nya, mungkin di area satunya yang di atas ini, itu masih bisa nih, karena dapat nih sama holdernya juga. Kalau emang mau ditambahin dikipasin lagi, jadi 2 tuh buat VRM kipasnya. Habis itu ini bracket buat fan yang tadi ya, pasti dikasih juga, kalau enggak kan nggak bisa dipasang. Habis itu ada baut-baut M.2, karena untuk slot M.2 yang ada di Velocita ini dia belum menggunakan kail, masih menggunakan baut. Jadi di sini dikasih apa ya, semacam bracketnya gitu ya, bukan bautnya. Bautnya nanti ada lagi. Nah, baut-bautnya ini nih untuk baut M.2-nya. Ini juga baut M.2, dan ini yang paling terakhir adalah yang dipatenkan sama ASRock, yaitu adalah GPU holdernya mereka nih. Karena GPU holdernya ini menarik. Menariknya gimana? Karena biasanya GPU holder tuh bikin kelihatan ganggu gitu ya, kalau misalkan kita udah pasang VGA card di dalam casing, habis itu di bawahnya tuh kayak ada tiangnya. Nah, si ASRock ini pinter. Dia bikin GPU holdernya itu dipasang di pinggir sini gitu, dan nanti mau ditahannya seberapa itu kalian ada slidernya di sebelah sini, jadi tinggi atau pendeknya kalian bisa atur, dan panjang dari VGA card itu masih tetap bisa ketahan sama si metal yang kecil ini. Jadi pas kalian masukin ke dalam casing itu nggak kelihatan kayak ada tiang karena dia ngumpet di bagian belakang sini. Jadi menurut gua ini efektif banget sih untuk GPU holdernya, karena jarang-jarang ada yang kayak begini. Dan ini katanya sih bakalan dipatenin sama ASRock. Kurang lebih segitu untuk fisik, desain, habis itu juga paket penjualan yang diberikan sama ASRock Z590 PG Velocita. Sekarang kita akan cek BIOS-nya seperti apa, untuk fitur-fitur di dalam BIOS-nya, cara overclocking gimana. Habis itu juga fitur-fitur instan yang diberikan buat pengguna-pengguna awam, kira-kira di BIOS-nya juga ada apa aja. Oke, jadi ini adalah tampilan BIOS dari ASRock Z590 PG Velocita ya. Nah, jadi untuk PG Velocita ini dia secara penampilan itu berbeda dengan motherboard ASRock pada umumnya untuk BIOS-nya, karena biasanya motherboardnya ASRock tuh tampilannya warnanya biru.
tapi ini tampilannya hitam kemerahan gitu ya, karena PG Velocita sendiri, PG-nya itu adalah sebenarnya termasuk seri dari Phantom Gaming. Ini yang kalian lihat adalah versi easy mode-nya ya. Untuk masuk ke advance mode itu kalian perlu pencet tombol F6 atau klik pakai mouse di sebelah pojok kanan atas situ. Nah, ini adalah tampilan advance mode-nya. Untuk tampilan advance mode-nya sebenarnya sih penempatannya mirip-mirip dengan motherboard ASRock lainnya kalau misalkan kalian udah sempet menggunakan motherboardnya ASRock. Nah, di sini ada overview-nya ya untuk spesifikasi yang digunain. Nah, ini juga RAM-nya kenapa masih DDR4 2133 karena XMP profile-nya itu belum diaktifin. Untuk aktifinnya kita masuk ke bagian OC Tweaker. Di menu OC Tweaker ini kalian bakalan ngeliat kayak beberapa folder gitu. Jadi untuk si ASRock ini dia modelnya memang di folder-folderin ya masing-masing untuk cara tuningnya. Jadi untuk CPU configuration kita masuk folder dulu, habis itu bakalan ada banyak. Ini untuk CPU ratio, di sini untuk kita mengoverclock CPU-nya, mau all core, per core, spesifik per core itu terserah kalian. Kalau all core berarti semua core-nya rasionya kita udah jadiin satu. Kalau per core itu kita bisa kasih rasio limitnya. Kalau misalkan loadnya 1 core pengen berapa, loadnya 2 core pengen berapa, nanti loadnya 8 core itu berapa. Biasanya di 1 core atau 2 core ini bakalan ditinggiin. Semakin banyak loadnya, ini turbo rasio limit 8 ini kalau misalkan dia load 8 core itu semakin diturunin biar konsumsi dayanya sama CPU-nya juga masih sanggup lah gitu. Sama suhunya juga sih. Habis itu ada AVX 2 rasio offset, AVX 512 rasio offset. Jadi untuk load AVX juga kita bisa atur lagi untuk ring ratio atau CPU ratio-nya itu berapa kalau per core. Spesifik per core. Nah, kalau spesifik per core bedanya sama per core ini, kita di sini bisa langsung kasih angka yang sama ya, mau 49 apa 50 kayak gitu. Itu masih bisa. Jadi spesifik aja gitu, mau di core berapa? Ada core 1, ada core 8 kayak gitu. Ini kita autoin aja. Habis itu yang penting kalian udah tahu ya untuk cara setting CPU-nya itu gimana. Ini untuk BCLK itu base clock-nya ya. Untuk auto itu dia 100. Kalau kita mau naikin BCLK-nya ya tinggal naikin aja. Tapi kalau lewat BCLK ini kalian bakalan terpengaruh juga nih untuk memory speed-nya nanti karena ada kaitannya. Boost performance mode. Nah, ini apa lagi nih ya? Kalau kita buka di sini ada max battery, max non turbo performance atau turbo performance. Sebenarnya agak aneh sih ASRock nyebutnya di sini max battery ya. Karena ini PC rakitan gitu, bukan laptop. Ring to core ratio offset ini bisa di enable atau disable. Habis itu ke bawahnya ada speed step-nya juga ada di sebelah sini ya, jadi nggak dipisah-pisahin lagi. Ini TJ Max untuk ngatur temperaturnya, itu temperatur maksimumnya pinginnya ada di berapa. Untuk Intel itu dia maksimumnya ada di angka 115 ya, jadi kalian di sini bisa tentuin dia mau throttle-nya itu di angka berapa. Nah, untuk Intel itu maksimumnya ada di angka 115. Jadi sebelum menyentuh angka 115, dia bakalan dikejar terus clock speed-nya. Nah, habis ini ada long duration power limit. Di sini kalau auto itu dia langsung 4095 watt ya, tapi kalau kalian mau di maintain biar nggak terlalu ngebom banget gitu untuk powernya gitu, kalau misalkan CPU-nya lagi load kalian bisa set mungkin di 200 watt kayak gitu, itu bisa juga. Tapi kalau mau dibiarin auto aja juga nggak apa-apa, karena kalau CPU-nya nggak di overclock ya nggak akan jebol juga power consumption-nya gitu, sama aja. CPU core current limit juga ini bisa diatur, SA-nya juga di sini. Jadi untuk semua yang berhubungan dengan CPU dia udah jadi satu folder. Menarik, bagus, berarti udah jadi nggak terlalu banyak pilihan foldernya gitu atau pilihan-pilihan menunya di sini. Karena udah jadi satu semua, CPU, RAM, voltase. Nah, ini untuk RAM-nya. Jadi untuk mengaktifkan XMP kita perlu masuk dulu ke sini dan load XMP setting. Di sini ada profile 1. Di sini ada XMP mode, ada ini lagi, ada apply all timing, apply primary timing. Ini maksudnya gimana? Ini yang di load itu kan yang namanya memory RAM itu ada primary timing sama sub timing ya. Kalau all timing berarti seluruh profile yang ada di kit memori kita, mulai dari primary-nya sampai sub timing-nya itu bakalan dibaca sama motherboard-nya. Tapi kalau yang bawah cuma primary-nya aja, nanti selebihnya si motherboard ASRock akan menyesuaikan. Ini tujuannya buat lebih ke stabilitas sih. Tapi karena DDR4 4133 ini harusnya masih masuk dalam kategori
kit memori yang memang cukup ya dan bisa dijalankan di platformnya Intel ini, harusnya gampang-gampang aja untuk load 4133 karena maksimumnya juga dia bilang ada di angka 4800 dan kita masih bisa OC lagi. Ini gear mode-nya ini yang terbaru, kalau misalkan di Intel Core generasi ke-11 dia ada gear 1 sama gear 2 kayak gitu. Kalau gear 2 itu double ratio di memory controllernya. Kalau kalau misalkan kita mau menggunakan frekuensi yang tinggi gitu, jadi dikejar stabilitasnya di double untuk rasio memory controllernya. Tapi kalau gear 1 itu dia bakalan lebih ngejar ke buat timing yang lebih ketat lah. Itu kalau misalkan mau pakai gear 1 gitu, kita auto aja sih di sini nggak masalah. Lalu bagian voltase untuk overclocking di sini nih, voltage mode-nya ada profile, ada stable mode, ada OC mode. Itu ini bakalan menyesuaikan lah otomatis gitu profilnya. Jadi udah sediain profile buat overclocking gitu untuk biar kalian lebih instan aja sih sebenarnya gitu. Kalau stable ya dia bakalan nyari yang benar-benar lebih amannya. Kalau ini buat ngejar skor benchmark doang lah paling ya. Kita auto aja sini karena gue di sini tujuannya buat ngasih tahu aja fitur-fitur dari motherboard ini seperti apa. Lalu di advanced mode itu ada CPU configuration, chipset configuration seperti biasa ya, ini normal lah gitu. Terus itu UEFI setup stylenya, kalau kalian baru boot ke dalam BIOS itu maunya easy mode atau advanced mode, langsung masuknya itu kalian juga bisa pilih. Habis itu untuk tool di sini kalian bisa langsung ubah RGB-nya lewat BIOS. NVMe juga kalian bisa atur-atur di sini. Habis itu juga ada easy RAID installer kalau kalian mau RAID 0 untuk SSD-nya gitu. Di sini juga ada monitoring, ada CPU temperatur, motherboard temperatur, bahkan ada sensor untuk MOSFET dan VRM. Nah, ini jarang-jarang nih, biasanya ASRock motherboardnya nggak ada nih untuk sensor VRM-nya. Jadi untuk pengujian VRM gue nanti akan jauh lebih gampang lah. Jadi nggak perlu thermocouple lagi karena sensornya udah disediain di motherboardnya. Ini security kalau mau kasih password. Habis itu bootnya juga seperti biasa, ini normal ya. Dan ini adalah bagian menu exit. Kurang lebih segitu sih untuk fitur dari BIOS-nya ya untuk Z590 PG Velocita. Kita save aja dan kita booting menggunakan XMP 4133. Nah, begitu kurang lebih untuk BIOS-nya. Sekarang kita akan bahas untuk performance dari VRM-nya jika kita menggunakan Core i7 11700K. Sebenarnya menggunakan 11700K atau Core i9 11900K itu sebenarnya hampir mirip-mirip kalau misalkan kita jalanin secara default. Bahkan di overclock pun sebenarnya mirip-mirip karena jumlah core dan thread-nya memang sama-sama 8 core 16 thread. Dan untuk motherboard dari ASRock Z590 PG Velocita ini dengan 14 power phase-nya itu sebenarnya udah cukup aja apabila kalian mau ngejalaninnya untuk harian, baik itu overclocking harian apalagi buat default. Jadi udah sangat-sangat cukup dan suhu VRM-nya ini masih bener-bener aman ya, karena di sini si ASRock ngasih heatsink, heat pipe dan juga fan untuk VRM-nya ini, dan bisa dibilang ini sistem pendingin untuk VRM-nya cukup niat lah di kelasnya. Jadi gua rasa kalian nggak perlu khawatir. Dan untuk performance dari Core i7 11700K sendiri, gua rasa kalian udah pada tahu lah ya performance dari 11700K gimana. Jadi gue di sini lebih menguji ke bagian motherboardnya aja. Kalau menurut gue pribadi untuk motherboard ASRock Z590 PG Velocita ini, kalau disebut ini adalah motherboard premium dan motherboard flagship dengan harga kisaran 5 jutaan itu, gue rasa ini adalah motherboard yang cukup baik di kelasnya ya. Mungkin ASRock emang nggak ngasih power phase sampai 16 apalagi 20 seperti lawan-lawannya, dia cukup di 14 power phase aja. Tapi slot ekspansinya itu kayak slot M.2 dikasih ada 3. Abis itu jumlah USB ada banyak. Wi-Fi 6E nya udah pakai controller chipset yang paling baru. Abis itu juga killer LAN 2,5G itu yang emang sebenarnya udah umum, tapi ASRock itu punya yang namanya killer LAN dimana itu bisa langsung ngedirect ke bagian rear I/O-nya. Abis itu juga aksesoris-aksesoris tambahan yang diberikan sama ASRock Z590 PG Velocita ini menurut gua cukup lengkap dan bisa dibilang bener-bener kayak motherboard premium pada umumnya ya. Ditambah lagi ada GPU holder yang emang beda banget dari motherboard-motherboard lain yang biasanya GPU holdernya itu bentuknya kayak tiang, tapi ini dia bisa bener-bener nahan dengan metal yang kecil ada di samping motherboardnya, sehingga kelihatan lebih clean lah kalau misalkan kalian nanti mau rakit PC.
Gue sebenarnya berharap Thunderbolt 4-nya itu udah ada langsung di bagian rear I/O-nya, tapi mengingat harganya masih ada di 5 jutaan, ngarep Thunderbolt 4 ada di rear I/O atau dapat AIC-nya langsung kayaknya masih terlalu ngarep ya, karena menurut gue ini sebagai motherboard flagship ya udah sangat oke gitu untuk di kelas harganya. Ditambah lagi ada LED postcode segala macem. Fitur-fitur overclocking ini juga menurut gue cukup lengkap dan BIOS-nya lumayan rapih ya. Jadi minor-minor aja sih untuk kekurangannya, dan seperti biasa ASRock selalu ngeluarin motherboard yang harganya terjangkau tapi secara fitur oke juga. Tapi itu menurut gua aja. Menurut kalian gimana ya, komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id kalau emang kalian pingin mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirtnya di sana, cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Pastikan juga kalau misalkan kalian pingin membeli motherboard ASRock-nya Intel, baik itu chipset 400 series, chipset 500 series, pastiin distribusinya atau distributornya itu dari Astrindo. Gue juga udah sediain link di deskripsi kalau emang kalian mau beli langsung dari Astrindo. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.